seni musik kreasi atau kontemporer. Istilah kontemporer berasal dari dua kata, yaitu kam yang artinya bersamaan dan tempos yang artinya waktu. Kontemporer memiliki arti bersamaan atau sejaman. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Musik kontemporer merupakan seni memainkan musik. Musik kontemporer merupakan seni memainkan musik tanpa menggunakan alat musik yang lazim digunakan. Namun, bunyi yang dihasilkan tidak kalah berkualitasnya dengan musik yang dihasilkan dari alat musik pada umumnya. Di antaranya menggunakan alat-alat seperti tong, kaleng, ember, panci, dan sebagainya. Musik kontemporer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warna bunyi dalam musik kontemporer bisa merupakan warna yang sejenis ataupun berbagai jenis. Yang kedua, notasi atau kunci nada yang digunakan terkadang hanya dapat dimengerti oleh pemusiknya sendiri, karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Musik memiliki variasi intonasi yang beragam mengikuti gagasan dari pemusik itu sendiri. Yang ketiga, bunyi yang dihasilkan dapat merupakan bunyi dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik konvensional. Yang keempat, jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. Yang kelima, musik memiliki jenis birama yang tidak terpaku pada suatu birama saja. Yang keenam, musik memiliki dinamika dan tempo yang bervariasi. Fungsi seni musik kontemporer dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu kategori umum dan kategori secara spesifik atau khusus. Berikut beberapa fungsi musik kontemporer secara umum. Yang pertama, fungsi religi atau keagamaan, memiliki fungsi untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, fungsi komunikasi, yaitu menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik itu berupa ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Setiap cabang seni memiliki fungsi pendidikannya sendiri. Dalam musik grup atau sebut saja ansambel, diperlukan kerjasama tim agar musik tercipta harmonis. Yang keempat, fungsi artistik, yaitu fungsi yang ditujukan sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. Yang kelima, fungsi rekreasi atau hiburan, yaitu fungsi yang tidak lepas dari sebuah karya seni pertunjukan. Sedangkan untuk fungsi seni musik kontemporer secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, aktualisasi gaya bermusik para komporis. Yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang ketiga, mengembangkan jenis musik baru baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Membawakan materi yang kedua tentang teknik musik kreasi dan prosedur musik kreasi. Teknik musik kreasi ada bermacam-macam, yaitu musik kontemporer dalam idiom tradisi barat, musik kontemporer yang bersumber dari unsur etnik, dan musik baru yang berlatar belakang budaya Indonesia dan budaya barat. Lanjut, prosedur musik kreasi. Ada beberapa prosedur untuk membuat sebuah karya musik kreasi. Yang pertama, menentukan tema, mendahulukan syair, membuat motif dan frase musik, mengubah melodi, membuat lagu kreasi, membuat melodi selingan, menentukan instrumen pengiring. Selain prosedur tersebut, terdapat langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh seorang pencipta musik kreasi. Sebagai berikut contohnya, komposer harus menumbuhkan minat dan keinginan kuat untuk membuat suatu karya. B. Memunculkan ide dalam berkreasi dan mendapatkan masalah yang akan digarap. C. Kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan. D. Untuk menambah kekayaan dalam berkarya musik kreasi, komposer harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai gaya musik, para pemain musik, dan para penggarap musik lain. E. Mempelajari konsep kreasi.
Materi selanjutnya adalah B. Analisis karya musik kontemporer. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi, artinya musik adalah pengungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi atau suara menurut waktu. Unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Adapun unsur lainnya berupa gagasan, sifat, dan timbre yang juga didukung oleh unsur ekspresi yang disusun secara indah. 1. Konsep dan makna proses kreasi musik. Kreasi merupakan kegiatan yang bermuara pada lahirnya karya seni, di mana proses kreasi bertujuan menghadirkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Salah satunya sebuah karya seni dapat berwujud musik. Karya seni musik adalah objek kasat indera dengan yang bersifat auditori. Sebuah karya seni musik sebagai objek pengamatan berlaku untuk siapapun. Sebuah karya musik pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat musik. Karya musik hadir karena adanya kreativitas dari hasil penciptaan seseorang serta dapat berasal dari pengungkapan gagasan dari proses kreatif yang terinspirasi dan tercipta dari fenomena-fenomena kehidupan manusia dan alam. Tahapan-tahapan dalam proses kreatif sebagai berikut. A. Tahapan persiapan. Pada tahap ini, ide datang dan timbul dari berbagai kemungkinan. Namun biasanya ide itu berlangsung dengan hadirnya suatu keterampilan, keahlian, atau ilmu pengetahuan tertentu sebagai latar belakang atau sumber dari mana ide itu lahir. B. Tahap inkubasi. Dalam pengembangan kreativitas pada tahap ini diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang timbul. Berbagai teknik dalam menyegarkan dan meningkatkan kesadaran itu, seperti meditasi, latihan peningkatan kreativitas, dapat dilangsungkan untuk memudahkan perembatan, perluasan, dan pendalaman ide. C. Tahap iluminasi. Pada tahap ini terjadi komunikasi terhadap hasilnya dengan orang yang signifikan bagi penemu sehingga hasil yang telah dicapai dapat lebih disempurnakan lagi. D. Tahap verifikasi. Perbaikan dari perwujudan hasil tanggung jawab terhadap hasil menjadi tahap akhir dari proses ini. Dimensi dari perwujudan karya kreativitas dan proses ini, dimensi dari perwujudan karya kreatif untuk diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas setelah perbaikan dan penyempurnaan terhadap karyanya itu berlangsung. Sebagai langkah selanjutnya dalam melakukan analisis karya musik kreasi, perlu adanya pengenalan secara dalam terhadap bentuk, nama, not, dan tanda diam musik, aspek dan unsur musikal, karena dalam karya musik terdapat berbagai simbol dan tanda-tanda untuk dapat diketahui. Musik. Banyak istilah dan simbol musik yang digunakan untuk sebutan nada. Misalnya nada tonal, yaitu nada-nada diatonis untuk musik barat. Nada modal, yaitu nada-nada pentatonis untuk musik daerah. Secara musikal, simbol-simbol musik nampak pada unsur-unsurnya sebagai berikut. Pertama, pola irama, kedua, pola melodi, ketiga, harmoni, keempat, bentuk dan struktur lagu, keempat, ekspresi. Elemen-elemen dari unsur ekspresi dalam musik sebagai berikut. Pertama, tempo atau tingkat kecepatan musik, sering disebut kecepatan gerak pulsa dalam lagu dengan gerak lambat, sedang, dan cepat. Kedua, dinamik atau tingkat volume suara atau keras lunaknya suara atau bunyi. Ketiga, timbre atau disebut dengan warna nada yang dihasilkan bergantung pada bahan sumber suara serta gaya atau cara memproduksi nadanya. Keempat, frase yang sering disebut kalimat lagu, biasanya seperti satu kalimat yang dimaksud dibatasi dengan simbol koma. Selain itu, koma juga berfungsi untuk bernafas. Kelima, karakter suara, penggolongan suara, identitas suara atau bunyi. Keenam, gaya atau style suara atau bunyi, sebuah cara dalam melakukan penampilan atau sikap. Ketujuh, modulasi, proses pemindahan suatu tangga nada ke tangga nada lain dalam sebuah lagu. Kedelapan,
transposisi, pemindahan tangga nada dalam memainkan, menyanyikan, atau menuliskan sebuah lagu dari tangga nada aslinya, tetapi lagunya tetap sama. Gunanya untuk menyesuaikan wilayah nada dengan wilayah suara penyanyi atau wilayah nada alat yang akan digunakannya. Perkenalkan, nama saya Korin. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang nilai estetik seni musik. Nilai estetik seni musik yang merupakan sebuah konfigurasi, gagasan, dan kekuatan yang kadangkala melampaui batas-batas realitas hidup yang ada. Hal tersebut karena melalui kenyataan rasa estetis dan gagasan, itulah seni musik dapat dijadikan sebagai ciri identitas kebudayaan masyarakat penduduknya. Seni musik merupakan pengejawantahan rasa estetis manusia sebagai tuntutan rohaniah. Akan keindahan seni musik dapat dimanfaatkan untuk kepenuhan kebutuhan estetis. Selain itu, seni musik dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan budaya, mulai dari kegiatan ritual keagamaan sampai kepada propaganda politik dan kegiatan pendidikan. Nilai estetik dalam seni merupakan mutiara yang artistik, dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan yang identik dengan estetik, dapat terlukiskan dalam bentuk karya seni musik. Keindahan yang mau dicapai dalam seni musik didukung oleh unsur pokok musik dan unsur penunjangannya, seperti sastra lagu dan media ungkapnya. Sastra lagu menunjang daya untuk membangun nilai estetis dari jalur bahasa dan komposisi, melodi, nada-nada dari jalur lagu. Keduanya harus menyatu bersama dan berperan seimbang menuju apa yang dihasratkan pencipta. Nama saya Sulmaya. Saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Nah, jadi kreasi musik kontemporer itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap persiapan atau masukan. Yang kedua adalah tahap pengeraman. Yang ketiga, tahap ilham inspirasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tahap pembuktian atau pengujian. Musik kontemporer merupakan seni memainkan musik tanpa menggunakan alat musik yang lazim digunakan. Namun, bunyi yang dihasilkan tidak kalah berkualitasnya dengan musik yang dihasilkan dari alat musik pada umumnya. Di antaranya menggunakan alat-alat seperti tong, kaleng, ember, panci, dan masih banyak yang lainnya. Musik kontemporer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warna bunyi dalam musik kontemporer bisa merupakan warna yang sejenis ataupun berbagai jenis. Kedua, notasi atau kunci nada yang digunakan terkadang hanya dapat dimengerti oleh pemusiknya sendiri karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Yang ketiga, bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik konvensional. Yang keempat, jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. Yang kelima, musik memiliki jenis birama yang tak terpaku pada satu birama saja. Yang keenam, musik memiliki dinamika dan tempo yang bervariasi. Dan yang terakhir, musik memiliki dinamika dan tempo yang bervariasi. Kesimpulan yang saya sampaikan cukup sampai di sini.